Selamat datang di channel Simedia, kembali lagi dengan gue yang bakal menemani kalian di video kali ini. Di video kali ini, gue mau kasih satu rekomendasi lagi buat kalian yang memang lagi kesulitan nih buat mencari sebuah media storage yang mantep buat laptop atau bahkan buat PC lu. Ini dia adalah SSD NVMe-nya dari CityForce atau dari brand Team Group ya. Dengan seri yang gue pegang kali ini adalah Sicardia Zero Z330 dengan kapasitas yang gue pegang juga adalah 256 GB. Tapi seperti biasa sebelum gue lanjutin ngebahas si SSD yang satu ini, gue mau ngingetin lagi buat kalian untuk subscribe dulu ke channel ini, karena kalau misalnya kalian suka dengan konten teknologi kayak laptop, peripheralnya, dan bahkan si mungil ini channel yang tepat. Apalagi kita juga sering ngebahas nih tentang produktivitas kayak bahas-bahas tentang kamera, ya di sini juga channelnya gitu ya. Tunggu apa lagi? Langsung aja pencet tombol subscribe-nya, aktifin juga tombol notifikasinya, oke? Oke, jadi Sicardia Zero ini memiliki keunikan tersendiri daripada SSD NVMe lainnya, yang mana gue rasa ini bisa mungkin juga nih jadi pertimbangan kalian kenapa kalian harus memilih SSD ini ketimbang daripada SSD M.2 NVMe lainnya, yaitu pada bagian logonya ini. Karena di bagian logonya ini bukan cuma sekedar stiker logo yang ditempelin ke SSD-nya aja, tapi ini adalah sebuah heat dissipation ataupun passive cooler atau si heatsinknya untuk si SSD-nya ini, yang mana ini adalah salah satu paten terbarunya dari T-Force yang baru mereka develop dengan sebutan Graphene Foil Cooling Module. Jadi si Graphene Foil ini kalau misalkan gue cek langsung di Wikipedia, dia itu adalah sebuah lembaran metal yang terbuat dari molekul karbon, yang mana bedanya itu daripada metal biasa. Si graphene foilnya ini bisa didesain setipis mungkin, seringan mungkin, dan juga bisa menyebarkan suhu dengan baik. Jadi si graphene foil ini memiliki ketipisan kurang dari 1 mili dan ditempelkan ke komponen SSD-nya untuk mengoptimalkan suhu pada SSD-nya, dan mereka klaim pun bisa menurunkan suhu SSD hingga 9%. Dan menurut gue untuk hal ini nggak salah juga sih, karena gue juga sudah melakukan pengetesan suhu SSD dengan SSD yang kita punya namun nggak pakai graphene foil. Suhu idle dan saat pengetesan di Crystal Diskmark pun cukup bisa memberikan perbedaan yang noticeable. Bahkan untuk idle-nya pun juga sesuai mendekati dengan klaim T-Force-nya sendiri. By the way, si T-Force ini pun ngerilis seri SSD yang memiliki graphene foil-nya nggak cuma di seri Sicardia Zero Z330 aja, tapi ada juga di seri Z340 yang mana sudah menggunakan PCIe di Gen 4-nya. Oh iya, gue belum menjelasin untuk spesifikasi yang gue pegang kali ini, yaitu si Z330. Jadi untuk si Z330 ini memiliki spesifikasi di NVMe PCIe Gen 3 X4 dengan kapasitas pilihannya itu dari 128 GB, 256 GB yang gue pegang kali ini, 512 GB, dan 1 TB. SSD ini pun juga sudah memiliki fitur Smart Management teknologi yang mana kita bisa memonitor si performa SSD-nya dan juga beberapa utilitas tool yang kompatibel dengan SSD-nya sendiri. Namun nggak tahu kenapa si T-Force itu terlalu nggak mau optimis banget atau gimana, si speednya yang mereka klaim untuk 256 GB nya itu cuma di 1700 read-nya dan 1000 Mbps untuk write-nya doang. Padahal saat gua tes langsung hasilnya itu bisa up to di 1900 dan 1200 untuk read write-nya di Crystal Diskmark-nya. Ya gua tahu ini bisa dibilang good dan bad juga lah. Good-nya udah pasti dari pengklaim performa yang mereka berikan, kita bakal mendapatkan performa yang lebih di pengetesan langsungnya. Tapi bad-nya pasti kan udah sadar juga gitu ya. Kenapa sih SSD NVMe yang mereka berikan ini speednya itu di bawah rata-rata saat ini gitu ya, yang mana saat ini tuh untuk speed performance itu di angka 3000-an. Ya sebetulnya memang ya begitu mereka kasihnya, cuma ada hal unik juga yang mereka berikan di SSD yang satu ini cuy. Oke, jadi gue perlu kasih tahu dulu untuk harga si SSD ini dengan kapasitas 256 GB yang gue temukan di e-commerce itu berada di kisaran 970.000, yang mana harganya itu berada di price point yang sama dengan SSD lainnya yang memiliki speed performance di atasnya. Bahkan gue pun juga sudah tes langsung dengan SSD yang sama speknya pun ya untuk si T-Force ini speednya kalah cepat cuy. Dari testing benchmark, waktu copy paste bolak-balik storage pun ya tetap kalah cuy. Cuma uniknya ketika gue gunakan SSD ini buat di compare performa di pengetesan realnya dengan skema yang gue coba itu adalah import file Adobe Premiere dan gamingnya itu adalah loading game hingga selesai ke menu gamenya, SSD ini memiliki performa yang sebanding dengan SSD yang memiliki speed lebih cepatnya.
So, jadi kita bisa simpulkan kalau memang si SSD ini memang sudah sesuai gitu dengan salah satu selling point mereka yang ditargetkan mereka juga, yaitu adalah SSD gaming. Ya contohnya aja tadi pas lagi pengetesan game yang biasanya itu lemot gitu dari splash screen gamenya, terus juga load full game animasi di menunya itu, dengan menggunakan SSD ini ya udah bukan masalah lagi. Bahkan si SSD ini pun walaupun speednya lebih rendah daripada kompetitor yang gue tes, di game dan juga pengetesan impor file di Adobe Premiere pun juga sudah cukup sesuai nih dengan bandwidth speed yang dibutuhkan di setiap softwarenya. So, gue kira sih si SSD ini udah tepat lah. Cuma ya gue tetap agak menyayangkan lah, untuk performance speed copy paste filenya pun agak tertinggal nih. Walaupun ya untuk dibandingkan dengan SSD SATA ya ini lebih cepat juga. So, mengapa sih GeForce ini membuat SSD seperti ini ya? Ya karena menurut gue sih mereka itu sedang mengimplementasikan paten terbarunya, yaitu si cooling graphing foil-nya ini di SSD yang barunya ini. Yang mana dengan adanya SSD ini diharapkan untuk bisa membantu user-user yang ngerasa suhu di PC ataupun laptopnya itu suka cepat panas. Kan nggak semua motherboard PC memberikan heatsink tambahan untuk SSD-nya, dan di laptop pun kita nggak mungkin nih pakai heatsink di SSD-nya biar lebih dingin gitu, tapi dengan ruang SSD yang sangat-sangat minimalis. So, maka dari itu gue bisa bilang untuk SSD ini bukan komparasi yang tepat jika kita bandingkan dengan SSD biasa yang tanpa heatsink dan juga speednya lebih cepat lagi. Melainkan ini adalah opsi murah untuk kalian-kalian yang memang lagi cari SSD dengan cooler pasif ataupun heatsink. Karena kan gue rasa kalau misalnya gue cek langsung gitu ya, untuk SSD dengan heatsink langsung itu saat ini harganya cukup mahal juga. Terlebih dengan coolernya si graphene foil ini di SSD card Zero, kita bisa pasangkan langsung ke dalam laptop kesayangan kita tanpa takut lagi keganggu dengan ruangan SSD yang cukup sempit. So, sekali lagi untuk performa si SSD ini gue udah bisa bilang ini SSD yang sudah memiliki performa yang cukup lah. Apalagi dengan dua tes pengetesan yang tadi gue udah coba, udah oke juga. Paling minusnya itu ya untuk performa speed copy paste-nya aja lah. Jadi kayak agak nanggung lah dengan harga SSD di kelasnya gitu ya. Coba menurut kalian gimana nih? Kalian itu tetap mengutamakan speed SSD yang maksimal gitu, atau lebih mengutamakan dengan suhu yang optimal untuk menjaga SSD-nya tetap awet? Coba dong komen di bawah ya. Dan begitu aja review gue dari SSD M.2 PCIe Gen 3-nya dari si GeForce atau si Team Group lah. Dengan seri yang gue lagi review ini adalah si Card Zero Z330. Oke, terima kasih udah dengerin opini gue. Silahkan komentar aja di bawah kalau misalkan kalian masih memiliki pertanyaan ataupun kritik dan saran mengenai video ini. Udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel SC Media dan klik tombol lonceng biar jadi notif squad SC Media. Dan terpenting juga share terus teman-teman kalian agar mendapatkan informasi tentang SSD yang unik satu ini. Oke, di sini ada gue Ali sebagai hostnya dan kameramen ada Skavito. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mana dia baru develop dengan sebutan Graphene Foil Cooling Master. Develop dengan sebutan Graphene Foil Cooling Module. Lembaran metal yang dibuat dari molek